A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ayyuhalladzina amanu eling wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina. Ista'inu amrih pitulung ana sapa sira kabeh. Minta bantuan al akhirat ing atase akhirat bisabri kelan kesabaran. Sabar ala taat ing atase taat wal bala ilan bilahi. Wassalati lan kelawan salat. Khosohan tertentokno sapa Allah ing salat bidzikri kelan oleh den tutur li taqarruriha krana bola-baline nindakaken salat wa azmiha lan keagungane derajate salat. Untuk akhirat kita minta bantuan dengan kesabaran karena ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia tandurane akhirat. Dunia adalah merupakan sengkeran atau tawanan bagi orang-orang yang beriman. Karena target orang yang mukmin itu bukan dunia, melainkan kehidupan yang abadi. Kehidupan yang abadi. Maka prosesnya harus dilalui dengan kesabaran. Karena dunia adna itu maknanya rendah. Apapun yang bernuansa dunia, yaitu nuansanya adalah rebutan, menjadikan sesuatu fitnah dan lain sebagainya. Maka dengan kesabaranlah kamu minta bantuan untuk sampai akhirat. Karena ketaatan untuk ketelatenan dan kalau wali-walinya Allah itu apabila kenang bilahi Poncoboyo itu merupakan momentum seperti hari raya atau momentum untuk kedekatan seorang hamba kepada Allah. Kedekatan kepada Allah adalah momentumnya ketika dapat bilayah, kebanyakan seperti itu. Jadi nang dunia serba terbatas, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Karena memang bukan tujuannya hidup orang-orang mukmin. Kehidupan orang mukmin adalah sejati adalah di alam kelanggengan. Tumemplek maring dzate Allah. Wassolati dan dengan cara kita menjalankan sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat yang agama. Sholat itu adalah merupakan suatu ibadah di mana untuk komunikasi kita kepada Allah. Maka sholat itu sebagai barometer ketenangan manusia. Nek ora sholatnya belang-belong, hidupnya itu gemengsang, gersang. Dengan sholatlah maka kehidupan dunia pun enak, di akhirat pun enak. Ini jelas seperti itu. Karena sholat ini adalah momentum untuk berkomunikasi seorang hamba kepada Allah. Nggawe barometer. Perbaikilah sholat, maka dikenal ketika kamu sholat di awal waktu atau memperbaiki sholat kamu, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kamu. Dikenal adalah sholat nang awal waktu iku ndadekno rezekine longgar. Ya karena artinya dia itu lebih nyaman,
karena komunikasi kepada Allah. Innallaha tamsallah iku ma'asabirina tetep ing dalam sartane wong kang padha sabar kabeh bil auni kelan pitulungan. Sabar tidak ada batasnya, sabar. Maka sabar itu merupakan kenikmatan. Dengan adanya kesabaran, sesuatu yang dipandang payah, sesuatu yang dipandang berat itu tidak akan merasakan berat atau kepayahan. Jadi dengan kesabaran inilah terasa semuanya tidak ada beban. Maka hidup sebenarnya adalah hidup ini itu adalah gambaran atau gambar yang sulit disetip, sulit dihapus. Seakan-akan apa yang kita dengar, kita lihat itu tidak tampak. Kehidupan kita secara lahir itu adalah duplikasi atau refleksi dari kehidupan kita yang dalam. Kalau kehidupan kamu di luar rasanya itu gemrengseng karena hati kamu gemrengseng. Dan supaya hatine ora gemrengseng, kowe ya kudu nindakno salat. Maka salat akan menjadikan ketentraman batinmu. Ketika batin kamu tentram, kehidupan pun secara lahiriah akan tentram karena kehidupan lahiriah kita ada refleksi kehidupan dalaman. Dengan kesabaran, sesuatu yang mungkin dipandang orang berat itu menjadi ringan. Sejauh itu sebenarnya. Kalau memang terjadi, karena hidup di dunia itu ada minus plus, ada tinggi rendah. Maka kita harus mengamatinya. Kapan kita itu plus, naik, hidupnya mudah, suatu saat kita akan juga ke bawah. Kata orang itu hidupnya serba terbatas. Kalau diamati seperti itu, kamu malah genjreng-genjreng. Akhirnya akan takut dalam mengarungi kehidupan. Maka janganlah kamu panik, jangan kamu takut, karena seluruh apa yang dilihat itu tidaklah sebenarnya ada. Itu gambar yang sulit dihapus. Dan apa yang terjadi itu atas izin Allah dan itu baik untuk kita. Begitu saja. Maka dengan ada rasa prinsip seperti itu, kita husnudzan kepada Allah menjadikan rasa sabar. Dengan rasa sabar ini itu terjadi, ya tetap terjadi. Memang itu ketentuan Allah. Dan itu pasti baik. Apabila kita tidak menerima atau menolaknya, itu karena kita itu belum jembar hatinya, belum ada rasa kesabaran. Wala taqulu lan ojo padha ngucap sapa sira kabeh liman kadhe wong yuktalu kang den pateni sapa wong fisabilillah ing dalam dalane Allah. Hum utawi man yuktalu fisabilillah iku amwatu wong sing padha mati. Kamu janganlah mengatakan bahwa orang yang gugur di medan peperangan atau dalam perjuangan itu adalah orang-orang yang mati. Enggak. Balhum balik utawi man yuktalu fisabilillah iku ahya'u wong-wong sing urip. Apa arwahuhum ruh-ruh man yuktalu. De arwahuhum fi khawasil tuyuri ya. Utawi ruh-ruh ahya'un atau man yuktalu fisabilillah iku fi khawasil tuyuri, iku tetap dalam telieh paruhnya atau telihnya. Teliyeh biro-biro manuk hadirin kang ijo tasrihu kang sumobyar tegese mabur-mabur fil jannatin dalam surga yang warawiri lalu lalang di dalam surga kai susat ing dalam sekirane kersa apa biro-biro manuk. Jadi orang yang mati ruhnya itu selalu rekreasi karena dibawa oleh burung-burung yang hijau yang berterbangan dalam surga. Jadi menikmati pemandangan yang sangat indah. Jadi hidup, inilah hidup. Hidup sebenarnya ya itu. Kalau ini tidak hidup ya syaratnya maka kalau kita ingin merasakan hidup ya harus mati dulu. Kalau tidak mati tidak akan hidup. Jadi kita
Ya, harus melalui proses hidup di dunia, kemudian mati, dan nanti sebenarnya matinya kita itu adalah sebenarnya hidupnya kita sehakikinya. Li hasisin kronono siji hadis bidzalika kalau mengkono hum ahyaun arwahum fi khawasirit tuyur. Walakin la tasuruna tetapi ne ora padha ngerti tak lamuna tegese ngerti weruh sapa sira kabeh mak ing perkara hum kang utawi man kutila fisabilillah fihi kutetep dalam, tetapi kamu tidak tahu yang sebenarnya terjadi, yang sebenarnya hidupnya kita yang hakiki adalah ketika kita sudah melewati mati. Enak. Maka orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik itu takut mati karena ya memang nyongko bahwa hidup adalah cuma di sini. Apalagi orang-orang yang tidak kenal Allah, tidak kenal Tuhan. Walanabluwannakum bisyai minal khafi. Lan demi yakti teman-teman nguji teman sapa ingsun Allahkum ing sira kabeh bisain kelan siwiji-wiji. Ini menunjukkan dadi jawab kosam kang dempuang, yaitu fi'il mudhari tingkah musbat tidak ada nafinya. Dimasukin dengan taukid dan ada lam itu dari depannya. Itu menunjukkan jadi jawabnya fi'il. Ma'awalana buluannakum lan demi yakti teman-teman nguji sapa ingsun Allahkum ing sira kabeh bisain kelan siwiji-wiji minal khaufi saking rasa wedi lil adwi maring mungsuh, ada ketakutan terhadap mungsuh, wal ju'i lan kelaparan ayil qahti tegese paceklik, tanduran ora panen dan ketakutan ora keduman panenan dan sebagainya. Ana krisis moneter dan lain-lain. Wanaksin lan sudo kurang minal awali saking pira-pira bondo. Hartanya semakin menipis bil halaki kelan kerusakan wal anfusi lan sudo saking pira-pira awaan bil qatil kanan den pateni wal mauti lan tegese mati wal amradi lan mriyang. Wasamarati lan kurange wiwi buah-buahan bil jawaihi linah tabironnakum yaktine nguji temen ingsun Allahkum ing sira kabeh. Pananduru mongko ningali sapa ingsun atus biru naono to padha sapa sira kabeh amla utawa. Ini kalau tidak diuji itu tidak akan tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sabar tidak. Maka dari itu sebenarnya apa yang kamu takutkan itu, apa yang kamu istilahnya dianggap itu adalah cobaan, itu ibaratnya adalah permainan yang ditawarkan oleh seorang guru kepada muridnya, guru TK. Sebenarnya permainan itu adalah untuk melatih kejiwaan si anak itu. Tapi anak itu melihat kenyataannya. Kayak nang SD atau nang TK itu kan ono jenenge latihan. Apa jenenge? Tantangan. Lompat tinggi, lompat jauh, kemudian apa naik di powotan pring dan lain sebagainya. Kamu itu jangan melihat itu merem caranya. Biar jangan tampak bahwa itu adalah merupakan tantangan. Karena sejatinya apapun yang kamu lihat yang sebagai tantangan itu atau celeng, cara sikit celeng apa kayak? Celeng ya. Nang YouTube kayak apa? Yang YouTube itu tantangan apa sih? Celeng Kang, celeng. Ya itu nang YouTube kan ada acara apa dan celeng. Ya iya, celeng lah kan. Ya itu tantangan itu. Sebenarnya apa yang kamu lihat sebagai tantangan itu adalah semua peralatan sudah disetting untuk
menyelamatkan kamu. Jadi wah, misalnya ada acara misalnya tantangan seperti ini dengan hadiah ini. Kamu melihat saja mengkirik, wah nggak berani saya. Itu kan semuanya apa yang kamu lihat itu sudah disetting untuk tidak mencelakakan. Tapi kamu saja yang nyalinya ciut, akhirnya kamu juga tidak mau menerima tantangan itu. Jadi celeng ya, cara nangkanya youtuber itu acara celeng, tantangan. Ya itu, ya sama dalam kehidupan ini. Yang sebenarnya kamu itu dianggap cobaan atau apa, kamu lalui saja. Makanya la nukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan memaksakan kehendak Allah kecuali dalam apa batasan kemampuan seseorang itu. Tidak akan melebihi batas. Maka dari itu di dunia ini itu sederhana. Ingin tumbuh biji itu harus celeng dulu, tantangan dulu. Dimasukkan dalam tanah, ditimbun, diinjak-injak, terus ditinggal pergi. Mau kepanasan, kehujanan silakan. Dan ternyata dengan adanya keadaan seperti itu, dia itu akhirnya memberontak. Dengan kekuatan segala kuat, akhirnya batu atau benda yang keras apapun nanti akan terbelah. Sebiji misalnya jagung ditanam yang seperti itu, nanti akan juga dia membelah tanah yang sangat keras itu, dan nanti akan tumbuh. Beda dengan hanya cuma disebar di permukaan tanah, tidak akan tumbuh. Itulah falsafahnya. Kalau kamu benar-benar ingin ditanam oleh Allah menjadi pribadi yang luar biasa, elegan, yang mengagumkan, kamu harus menerima tantangan Allah tadi, cobaan ini, sehingga termasuk orang bersabarkah apa tidak kamu? Ketika nanti bisa melewati batasan-batasan itu, kamu menjadi is the best. Ada cerita gini. Ada batu marmer, 2 batu. Wujudnya sama, batu marmer. Dibawa pulang. Sama-sama dipahat. Keinginannya seorang pemahat adalah dipahat menjadi suatu nilai estetika, keindahan patung yang indah. Bila ada orang yang memandang pasti mengagumi. Ini. Jadi tapi sayang ya, yang satu itu enggak sabar karena ditata. Ketika dipalu tak sakit ya. Ibarat itu. Batu yang satu ketika dipahat oleh sang pemahat itu tidak mau sabar. Dia itu meronta, akhirnya juga dia pecah. Dan tidak mau dipahat, akhirnya juga pecah. Ya karena batu marmer tetap batu marmer, batu yang bisa dimanfaatkan. Yang satunya ketika dipahat oleh sang pemahat, dia itu sabar. Walaupun menahan rasa sakit yang amat sangat karena dipahat. Dia itu berharap nanti ketika selesai pemahatan ini semuanya, tentunya aku menjadi pribadi yang sangat indah, menjadi patung yang bisa mengagumkan. Yang satu itu sukses jadi patung, gambaran patung. Yang satu batu itu pecah karena tidak bersabar. Akhirnya oleh sang pemahat, yang pecah itu batunya menjadi lantai dasar. Ya karena batu marmer tetap berfungsi. Yang menjadi patung sempurna itu mengagumkan, diletakkan di atas batu itu. Akhirnya juga dibukalah pameran ini. Orang yang memandang pasti memandang tentang wow, hebat, indah sekali patung itu. Batu yang di bawahnya, kamu sekarang, setiap orang memandang kamu, mengagumi kamu, dan tidak tahu. Setiap orang yang datang ke sini, mulutnya, dirinya mengagumi kamu, tapi kakinya menginjak diri saya. Gitu kan? Omongannya apa? Batu yang jadi lantai.
Delok, lihat ini. Orang yang datang menginjak kaki yang sama-sama batu, marmer, mulutnya mengagumi bentuk yang namanya patung itu. Kata patung, kamu sih sama-sama kita keluar dari satu gunung. Kemudian dipahat dan kamu tidak sabar atas pahatannya tukang pahat. Dan ternyata sekarang saya membuahkan hasil karena kesabaran saya menjadi suatu pribadi yang mengagumkan. Di saat orang mengagumi saya, di saat itulah orang menginjak diri kamu. Betul enggak? Gitu. Jadi kamu ketika dicoba, sabar saja. Dengan sabar inilah nanti kamu enggak usah memandang. Lihat, apa yang saya lihat, yang saya dengar tidak tampak. Itu hanya cuma gambar yang sulit disetip, yang sudah dihapus. Pokoknya saya lalui dengan kesabaran. Suatu saat nanti saya menjadi pribadi yang sangat indah. Is the best. Ketika mengagumi saya sadar banyak yang mengagumi saya. Di saat itulah pasti menginjak orang yang memusuhi saya. Podo-podo menungsane, kupinge loro, mripate loro. Yang satu dikagumi, yang satu diinjak. Inilah. Makanya harus sabar. Sabar tidak ada batas. Tapi konsekuensinya seperti itu. Kalau kamu tidak mau, lihat itu. Ketika ada tanaman ingin tinggi, harus ditanam ke dalam. Maka dengan itu, hai Nabi Yusuf, kamu mimpi apa? 2 matahari dan rembulan sujud kepada saya. Oke. Bintang-bintang juga sujud menghormat saya. Kamu ingin mimpi kamu jadi kenyataan? Iya ya Allah. Oke, ikuti. Dan sabar apa konsekuensinya. Jadi ketika Nabi Yusuf dijauhkan dari keluarga, ngelangsane ora karo keluarga, difitnah sana, fitnah sini kakak-kakaknya. Dia terlalu diingatkan ketika memberontak ada tidak kesabaran. Kok hidup gini-gini amat ya Allah, saya jauh dari orang tua, saya jauh ini nih. Diingatkan, kamu mimpi apa Nabi Yusuf? Nah akhirnya sadar lagi. Mau enggak jadi kenyataan? Mau, ya sudah nikmati saja prosesnya. Ditenggelamkan di dasar sumur sendirian. Kemudian wadul kepada Allah. Hidup kok gini-gini amat ya Allah, dirian. Diingatkan lagi. Kalau kamu tidak mau sabar ditanam di dasar laut, kamu tidak akan tumbuh menjadi orang yang derajatnya tinggi. Mau enggak? Mau, sabar, sukses, mentas, kemudian dijual. Hidupnya kendang, kanginan, enggak karu-karuan. Tapi selalu diingatkan, kamu ingin enggak mimpi kamu jadi kenyataan? Ingin ya Allah, ya sudah, nikmati saja prosesnya. Maka kamu enggak usahlah memandang apa itu pemandangan yang kamu lihat sekarang. Karena apapun yang terjadi itu terjadi atas izin Allah dan itu baik. Anggap saja semuanya adalah pemandangan yang sangat indah. Ini saja sudah indah ya Allah. Apalagi yang di sana. Tentunya sangat indah lagi. Umumnya orang itu kalau melihat pemandangan ada tabrakan, kecelakaan, dia itu selalu saja melihatnya. Walaupun hatinya memberontak, tidak mau terjadi seperti yang dilihatnya. Tapi ternyata mereka ya tetap saja fokus kepada apa yang tidak diinginkan. Ini mayoritas orang. Orang selalu memandang kepada sesuatu yang tidak ingin terjadi. Akhirnya jadi kenyataan pada dirinya. Ketika dari kenyataan tidak sabar. Ya kan gitu. Lah satu sisi orang sukanya hanya cuma memandang sesuatu yang sangat indah. Kemudian dia itu berhenti di tempat indah itu selfie, cepret, oke status Facebook ya. Ini kehidupan. Maka semua kanan kiri, pemandangan baik atau kamu memandang itu katanya jelek, itu semuanya adalah pemandangan. Hanya cuma sebatas pemandangan, tidak akan tampak. Dan pemandangan pasti akan berlalu ketika kamu berjalan. Ini umumnya orang kalau
lagi dalam posisi kaya raya, kepenak, dia inginnya di situ saja. Kepengen sugih terus kaya wong nang pemandangan indah. Berhenti, turun dari kendaraan, ngambil handphone, kemudian cepret, akhirnya lupa bahwa hidup itu harus terus berjalan. Tidak usahlah kamu berhenti pada posisi apapun. Tetap nikmati perjalanan itu. Baik kanan atau kiri. Apapun yang kamu lihat adalah hanya cuma pemandangan. Dan itu pasti berlalu. Kalau kamu memandang itu keindahan. Wow, indah. Dan tetap akan berlalu. Seandainya kamu melihat sesuatu yang tidak enak. Misalnya kecelakaan. Itu pemandangan. Dan pasti itu berlalu. Tidak ada kekal dalam ini. Maka dari itu, daripada kamu itu fokus fokus ini, mending kamu itu menikmati perjalanan. Iya, sekarang perjalanannya sete sudah masuk sini, hebat ora? Gitu. Itu tetap akan berlalu, masuk lagi. Kita akan menikmati pemandangan yang indah-indah saja. Kumpul ini ngasuk rambut di sini karena apa? Kuliahnya di sini, makanya pakai speaker. Setes ini. Itu namanya pemandangan. Tidak usah fokus atau berhenti di sini, tidak. Tetap kita akan terus berjalan. Faida farokta fansab. Setelah selesai ini kita dirikan yang lain. Seperti itu. Jadi jangan kamu berhenti ketika dalam merasakan tidak enak. Tidak usah fokus. Pokoknya itu pasti pemandangan hanya cuma berlalu. Baik itu jelek misalnya, pasti berlalu. Kalaupun kamu menikmati, ya tetap syukuri bahwa itu adalah pemandangan yang nanti juga akan berlalu. Dengan inilah akan tahu wabasyiris sabirin. Lan paringo kabar bebungah sapa sliramu Muhammad as-sabirina ing wong kang padha sabar kabeh alal bala ing atas bila bil jannati kelawan swarga kene disit. Wong tasih urip. Jadi swarga kene karo sedherek kono ya padha wae sing bedakno ya mati. Nek mati ya nyicipi swarga kono. Nang kene ya wis enak nang surga. Hum utawi asabirine iku alladzina wong ida asabahum tatkala ngenani hum ing alladzina apa musibatun apa kedadian balaun bilai. Pokoknya apapun yang terjadi itu musibah. Paling mudah seperti itu. Qalu padha jawab sapa padha ngucap sapa alladzina inna lillahi inna tamsni kita iki lillahi ta'ala Allah milkan apa milike wa abidan lan apa milkan apa dadi milike wa abidan lan dadi kawulane yaf'alu agawe sapa Allah bina kan kita ma ing perkara yasa kang kersa sapa Allah wa inna lan tamsni kita ilai maring Allah iku rajiuna balika fil akhirat dalam akhirat wa yujazina makumbal sapa Allah nang kita fil hadisi. Jadi kita itu apa sih? Hanya cuma wayang, hanya cuma wayang saja, hanya cuma memerankan apa ceritanya Allah saja. Sekersane Allah saja. Hidup sekersane Gusti Allah. Toh kita itu hanya ketika kita tidak ada labelisasi dalam diri kita, nyaman kita. Yang menjadi sakit itu apabila kita itu tampak. Kamu tahu ketika ada tembakan, ketika kamu tampak tentunya kenang sasaran tembakan itu. Tapi kalau kamu tidak tampak, tentunya kalau ditembak pun tidak akan nyasar. Tidak akan terkena pada jasad kamu. Itu kan. Ya, coba sekarang. Ketika kamu dihina, gini. Kalau kamu mempunyai label, tentunya akan kena. Maka berusaha untuk menghilangkan labelisasi. Baik label S2, S3, S lilin ya karpe. Baik label kiai atau apa. Itu label. Jadi masalah kamu itu memandang label serbane, kopiahe, kemudian tatanan sosial jadi kiai, ketika kamu ditembak oleh orang yang nembak. Dia itu seorang kiai seperti ini, kamu terasa kena cekrek ya karena kamu eksis. Coba kamu fanakan, kamu tidak diadakan. Yang ada itu hanya cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu miliknya Allah.
Gitu. Makanya ada ajian Semar Mesem. Semar Mesem tahu nggak? Jadi ceritanya kan Semar duwe anaknya apa? Petro, Gareng, Bagong. Heran kalau bapaknya. Bah, jenengan uripe napa mboten pernah diina, disepelekan, dicaci maki. Iya pernah. Lah kepripun carane? Yo aku ya biasa wae ora usah dikubris. Ya tetap senyum. Oh nggih. Mila kula kok ningali jenengan kok uripe kok seneng terus. Kaya-kaya ora tau difitnah, ora tau dilarani. Ya tetep dilarani ya difitnah, tapi nggo apa fokus karo wong sing larani. Nek kowe nek difitnah dilarani wong, ora usah kowe fokus karo wong. Senyume mek senyum. Kaya aku iki nek dienyek, diino, dinyinyiri aku senyum. Lha kok benten? Kok kados niku saged? Ya iya, aku senyum. Tak bayangno yes ngono kekuasaane Gusti Allah. Allah iku yaf'alu bima yasa'u. Allah itu ngersakno apa sekersane Gusti Allah. Jadi aku kadang-kadang senyum. Nah aku nak dienyek, dinyinyiri, difitnah, aku tak senyumi. Karena aku mandeng Gusti Allah, zat sing kuwasa ndadekno wong sing elek tutek kaya kethek. Tukang ngenyek, ngono. Itu, aja fokus karo wonge. Sehingga orang rasa lara, ndak ada rasa sakit. Jenenge ajian Semar Mesem. Dadi nek kowe diomeh wong, difitnah, disenyumi. Senyum Semar Mesem, yaiku senyum maring ningali Allah zat sing kuwasa gawe sekabehane sekarsane Gusti Allah. Salah satunya adalah menciptakan orang yang dengki kepada kita, menciptakan orang yang tukang fitnah terhadap kita. Hebat engkau ya Allah, menciptakan orang yang sejelek dia. Yang sejelek dia. Jadi aku ngono ajian Semar Mesem teknya tak senyumi. Gue tidak seperti yang Anda duga. Tak tunggu aku. Nak nantang maning, ayo tak atung kowe dhewe apa aku dhewe apa. Kaya ngomong kono sisan tak tantang sisan. Kowe dhewe apa aku dhewe apa? Aku dhewe Gusti Allah lho. Aku ya Allah beda Gusti Allahmu beda karo Gusti Allah aku. Nek Gusti Allah aku iku yaf'alu ma yasha. Ngersakno sakabehane karepe Gusti Allah. Termasuk gawe elek kaya kowe. Gawe wong elek kaya kowe sing tukang fitnah. Jadi tetap ndak pernah kena. Makanya ndak usah pakai label. Nek pakai label kiai. Kowe ora ngerti aku kiai. Lah ndi kiai? Kiai serban ada orang ngandel aku ndene santri akeh kan. Nah gitu. Nek wong duwe label akhirnya nak ditembak ya kena. Maka ndak usah pakai atribut-atribut. Kabeh fana yang ono namung Gusti Allah. Jadi toh warang murung kabeh iku kita miliki Allah lan kita ya juga bali maring Gusti Allah. Apapun yang terjadi itu terjadi atas izin Allah dan itu baik bagi kita. Dan inilah diambil hikmahnya. Manis tarja'u te sebelah men istirja yaitu ngucap innalillahi wa inna ilaihi inda musibate ana ing nalikane tumipun musibah. Ajarau mongko ngajar ing man sapa Allah Gusti Allah fiha ing dalam musibah. Wa ahla falan ganti sapa Allah alaihi siman khairun ing kebagusan. Wa filan iku tetep ing dalam iki hadis ana misbah. Wa filan iku tetep dalam iki kedadian ana misbahan nabi. Utai temen sedunia lampune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku tofiun iku sidem padam fastarja mongko istirja sapa kanjeng Nabi innalillahi wa inna ilaihi raji'un faqalat mongko ngendika sapa matur sapa Aisyah inna ma hadza pamustana iki tingkah iku misbahun namung masalah lampu sing padam faqala kau jenengan istirja kados niku ya Nabi. Bakolan jawab saka kanjeng Nabi kulumah saah uti saben-saben perkara saakang tampa Allah sapa al mukminun wa mukmin. Wa huwa mongko tema iku musibatun musibah. Setiap apapun yang terjadi yang dipandang jelek bagi orang mukmin itu musibah.
maka perlu istirja. Rawahu nyeritain hadis sapa Abu Dawud fi muarasilihi dalam kitab Mursalah Abu Dawud. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Utai mengkono alladzina alaihim iku tetep ing atase alladzina salawatun utai biru pengampunan mahfiratun tegese pengampunan min rabbin saking pangerane ulaika wa rahmatun lan dadi rahmat nikmatun tegese nikmat wa ulaika utai mengkono alladzina hum utai alladzina iku al muhtaduna wong sing tanpa pituduh kabeh ila sawabi maring kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuha nida munada huruf nidane ya ayun muslah hak tambah munadane alladzina amanu fil fa'il fil amanu fa'il dumur wawu jumlah amanu fil fa'il ora ana mahal dadi alladzi sila alladzina istainu fil fa'il fil istainu fa'il dumur wawu jumlah istainu fil fa'il ora mahal dadi jumlah ibtidaiyah bisabri cerma jujri ba majusrabi malak taluk walaka istainu taluk bisrabi wassalati atif ma'tuf ala atif wa ma'tuf salati ma'tuf ala sabri jajami atapodo majri riba innallaha cerma jujri inna majri allaha ma'a dhorof matruf ke ma'a dhorof matrufnya ma'a dhorof matruf dhorof ma'a matruf dan bang takdir kainun tumunun dadi khabare inna ma'a mudhaf asabirina mudhaf ilaih jumlah inna seisime sobare rono mahal dari jumlah ibtidaiyah iya wala takulu wa istinaf lanahi takulu fil fa'il fil takulu fa'il itu berwawu jumlah takulu fil fa'il rono mahal dari jumlah ibtidaiyah liman jerma jurjala majriman wala taluk malaikat takulu ta'lil kiman yuk talu fil fa'il fil yuk talu fa'il domir mustatir jawa statir wa kambari marang man jumlah yuk talu fil fa'il rono mahal dari Sulaiman fisabilillah jerma jurjara fi majaz sabil mudhaf Allah mudhaf ilaih mualak taluk mualake yuk talu taluka fi sabilillah amwatun dumunung dadi khabare mubtada kang den buang takdire hum jumlah hum mubtada khabar ana mahal di mahal nasab di mahal nasab dadi maqul qaule la taqulu bal ahyaun bal huruf idrab ahyaun dumunung dadi khabare mubtada kang den buang takdire hum jumlah hum itu khabar ana mahal jurun ibtidaiyah walakin wawu istinaf lakin huruf istidrak bukan huruf ataf karena masuk ana ing jumlah huruf istidrak la nafi tasurun fil fa'il fil tasuruna fa'il dhamir wawu jumlah tasurun fil fa'il ana mahal jumlah ibtidaiyah lakin huruf istidrak wala nabluwannakum wa istinaf la ibtida nabluwannakum fil fa'il maf'ul bih fil nabluwa fa'il dhamir tadri wujub tadri nahnu nun taukid maf'ul bih dhamirkum jumlah la nabluwannakum fil fa'il maf'ul bih ora ana mahale dadi jawabe kosam kang den buang dadi jawabe kosam kang den buang bisain jerma juri ba majuri sing walak talam walak nakum talu bisai minal khafi jerma juri min majru khafi walak talu walak den buang tatri kainin dumunung dadi sifate sain wal jui atif matuf ala atif wa matuf jui matuf ala al khafi jihad jama'ata perlu dadi majuri min wa naksin atif matuf ala atif wa matuf naksin matuf ala khaufin matuf alaih syai'in we diatam nang syai'in ya jajame atapodo dadi majruri ba minal amwali jerma jujure min majruri amwali malak taluk malakan naksin taluk amwali wal anfusi atif matuf ala atif wa matuf afunsi matuf amwali jajame atapodo dadi majruri min wastamarati atif matuf ala atif wa matuf samarati matuf alaih amwalin jajame atapodo dadi majruri min wa basyiri sabirina wa ustina basyiri mubtada fi'il fa'il maf'ul bi fi'il basyir fa'il mustaqil wujub tadri anta maf'ul bi sabirina mualak taluk mualak basyiri dia orang mualak taluk jumlah basyiri ya
Jumlah basiri fi'il fa'il maf'ul bi ora ana mahale dadi jumlah ibtidaiyah. Alladzina badal mubdal minhu. Badal alladzina mubdal minhu as-sabirina. Jadi sifatnya bisa. Idza asabatum idza mutadaminun makna sarti. Idza mutadaminun makna sarti. Asabatum fi'il fa'il maf'ul muqaddam fa'il muakhar. Fi'il asaba maf'ul muqaddam dhamiruhum ta'nis maf'ul fa'il muakhar musibatun. Jumlah asabatum fi'il maf'ul muqaddam fa'il muakhar ora ono mahale di fi'il syarat idza. Qalu fi'il fa'il fil qala fil wawu. Jumlah qalu fi'il fa'il ora ono mahale di jawab idza. Jumlah idza syarat jawab ora ono mahale di silai alladzina. Inna ismi inna khabar inna ismi inna dhamirna. Makanya diidhamno. Lillahi jarma jurjal Allah majur Allah walak talung walak dan buang tadre kainun tungun dadi khabar inna. Jumlah inna sa ismi khabar di mahal asal dadi maqul qala qalu wa inna wa istinaf inna ismi inna khabar inna ismi inna dhamirna. Khabar raji'una jumlah inna sa ismi khabar di mahal asal dan atafna maring jumlah inna lillah jia jami'ata podo dadi maqul qala qalu ilahi jarma jurjal illa majri allahi malak taluk malak raji'una taruka ilaihi. Ulaika mubtada khabar mubtadan ula mubtadan ula kaf huruf kitab alaihim jarma jurjal Allah majri malak taluk malakat dan buang takdire kainatun dumunung dadi khabar muqaddam mubtada muakhar shalawatun. Jumlah khobar muqaddam mubtada muakhar di mahal rafa dumunung dadi khobare ulaika. Jumlah ulaika mubtada khobar ora ana mahale dadi jumlah ibtidaiyah. Nah kena ana jumlah. Mir rabbihim jara majrur jara min majrur rabbi walak taluk walake shalawatun ta'alluqu mir rabbih. Wa rahmatun atif matuf ala atif mau matuf rahmatun matuf alai shalawatun. Jajamatu berdadi mubtada muakhar alaihim. Wa ulaika ustinaf ulaika mubtada khabar mubtada ulai kaf huruf kitab hum dhamir fasal khabare muhtaduna. Jumlah ulaika mubtada khabar ora ono mahale di jumlah ibtidaiyah dadi hum dhamir fasal bae. Nek ana digawe dhamir munfasil berarti ulaika mubtada khabar mubtada ulai kaf huruf kitab hum mubtada khabar mubtada hum khabar al muhtaduna. Jumlah hum mubtada khabar di mahal rafa dadi khabar ulaika. Jumlah ulaika mubtada khabar ana mahal jumlah itu ya. Dadi kaya mengkono disingkat hum dhamir fasal gitu. Inna safa wal marwata min syairillah walahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.